Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita nikmat segala nikmat sehingga kita dapat berhadir dan bertemu pada hari yang berbahagia ini. Yang kami hormati kepada Ibu Mutia Ulfa selaku manajer proyek kami, yang mana yang telah membimbing sekaligus mengarahkan kami dalam pengerjaan proyek PBL ini selama 1 semester. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan progres PBL kami yang telah kami kerjakan selama 1 semester ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit terkait PBL yang kami kerjakan. PBL yang kami kerjakan itu bersama dengan mitra PBL kami yaitu Galeri Investasi, yang mana kami membuat ataupun menyempurnakan produk yang bernama Stock Racing Game. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, yakni saya sendiri, Erwan Syaputra dengan NIM 001, Abdul Haki Arido dengan NIM 005, Erwan Rizky Cahyadi dengan NIM 011, Riko Fuadi dengan NIM 020, M. Arif Haji Syaputra dengan NIM 021, Razik Khalid dengan NIM 062. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini kita akan membahas produk PBL. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Razik Khalid, NIM 062. Bisa kita lihat pada gambar sebelah kiri ini. Ini adalah produk PBL kami yang berkolaborasi dengan Galeri Investasi Batam yang bernama Stock Racing Game. Nah, apa itu Stock Racing Game? Stock Racing Game adalah permainan kartu edukasi yang dirancang untuk mengenalkan konsep investasi dan modal kepada pemainnya. Jadi versi gampangnya, Stock Racing Game ini kartu edukasi yang bakal ngajarin kita semua tentang investasi dan gimana cara kerjanya pasar modal. Permainan ini dapat dimainkan oleh 2-5 orang pemain sehingga memungkinkan terjadinya pembelajaran kolaboratif mengenai dunia investasi saham. Jadi game ini bukan cuma buat individual, jadi kita bisa belajar bareng atau berkolaborasi sama teman-teman, saling sharing strategi, dan kita bisa lihat siapa yang di antara kita yang paling jago naikin modalnya. Jadi intinya kita belajar investasi saham itu bareng-bareng dengan cara yang fun, dan kita bisa diskusi strategi di dunia saham real bareng teman-teman kita. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Haji Saputra dengan NIM 021. Di sini saya akan membahas timeline PBL kami, yaitu Stock Racing Game. Boleh link timelinenya. Nah, di sini ada 6 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah tahapan pengenalan produk, yaitu pemahaman produk, cara main, dan analisis kelemahan produk. Di sini sudah selesai pelaksanaannya, dan kami sudah melakukan pembagian job desk untuk tahap pengerjaan selanjutnya. Selanjutnya, tahap kedua dari desain produk seperti kartu efek, kartu rumor, nomor urut, dan yang lain-lain. Di sini juga sudah selesai di tahap redesign, dan tahap selanjutnya adalah tahap harga ekonomis, yaitu menentukan biaya tetap, variabel, dan yang lain-lain. Di sini tahapnya masih on progress, dan tahap yang keempat adalah tahap pencetakan produk seperti box packaging, kartu, uang, papan board, dan yang lain-lain. Juga sama, masih on progress. Tahap yang kelima ada strategi pemasaran, yaitu seperti produksi konten, data konsumen, target market, dan yang lain-lain. Di sini juga sama, tetap masih on progress. Dan tahap yang terakhir adalah penyelesaian output wajib seperti laporan, poster, video dokumentasi PBL, dan PPT. Ini juga sama, masih on progress. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Abdul Haki Arido dengan NIM 005. Saya dari tim redesign melakukan desain ulang kembali dari board game, yang mana itu merupakan permainan board game dari Galeri Investasi.
Klien meminta kami untuk mendesain kembali berbagai macam seperti kartu rumor, kartu efek, kartu bantuan, kartu petunjuk, papan board game, dan juga packaging. Tema yang diambil oleh kami adalah retro dengan warna yang juga retro seperti hijau, biru, merah, dan kuning. Alasan kami mengambil tema retro karena board game sendiri itu baru populer pada tahun 1850-an sampai dengan 1900-an. Jadi kami menggunakan tema retro. Lalu kami juga bisa dilihat di sini ada tampilan depan kartu, tampilan belakang kartu, tampilan board game, dan juga tampilan dari packaging yang akan kami lakukan. Di sini juga kami menaruh maskot dari galeri investasi, yaitu Bulbul dan Berry pada game ini. Bisa dilihat ada kartu yang berbentuk banteng itu adalah Bulbul, sementara yang berbentuk beruang itu adalah Berry. Baiklah, perkenalkan nama saya Irwan Rizky Cahyadi dengan NIM 011. Progres pada percetakan dan perhitungan ekonomis. Yang pertama untuk percetakan, yaitu progres percetakan kami menggunakan vendor dari CV Berkah Gaza Sukses, PT Dinasira Sembada yang berada di Tunas, dan kami juga menggunakan vendor dari online. Kami tinggal mencari vendor untuk cetak token, dan insya Allah minggu depan sudah bisa mulai dalam percetakan produk sebanyak 10-20 pieces. Selanjutnya yaitu menghitung biaya ekonomis. Kami menghitung biaya tetap, BEP, variabel, dan biaya produksi. Kendalanya kami belum bisa menghitung secara keseluruhan dikarenakan masih menunggu biaya dari percetakan masing-masing vendor. Sekian dari saya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan marketing. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riko Fuadi dengan NIM 020. Pertama, untuk target market, kami fokus pada remaja hingga dewasa muda berusia 16-25 tahun. Kelompok usia ini kami pilih karena mereka cenderung memiliki minat yang tinggi terhadap investasi serta aktif menggunakan media sosial, sehingga cocok menjadi audiens utama dalam kampanye digital kami. Untuk selanjutnya, strategi pemasaran, kami akan membuat berbagai konten video kreatif di Instagram. Beberapa contoh kontennya antara lain, yang pertama video coming soon, kemudian video edukatif yang mana menjelaskan konsep investasi dan tutorial permainan, kemudian konten video hiburan atau fun yang mana tetap relevan dengan tema finansial, kemudian konten video promosi yang menarik calon customer atau audiens, kemudian konten video komoditi yang melibatkan audiens, dan yang terakhir konten behind the scene yang menampilkan proses di balik layar dari sebuah produksi. Dengan catatan semua konten yang kami buat akan disesuaikan dengan brand voice dan tone-nya agar tetap konsisten dan mudah dikenali oleh audiens. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, yang terakhir itu ada persiapan logbook dan laporan. Di sini kami sudah mulai menyicil logbook, yang dimana itu terdapat 8 logbook, yaitu minggu pertama sampai dengan minggu ke-8. Saat ini kami sudah menyelesaikan semuanya dari minggu 1 ke minggu ke-8, tinggal submit saja. Dan untuk logbook seterusnya akan mulai kami cicil juga. Dan yang terakhir itu ada pembuatan laporan. Untuk pembuatan laporan sendiri, kami masih perlu mencari data yang relevan ataupun menyesuaikan dengan output di setiap mata kuliahnya agar sesuai dengan output yang dihasilkan nantinya. Mungkin untuk laporan itu saja yang dapat kami sampaikan. Baiklah, dengan berakhirnya presentasi atau pembahasan dari kami, maka berakhirlah sudah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang telah kami perbuat. Sekian dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.